Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasanya untuk analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2023. Jadi untuk minggu ini ya, saya akan bahas beberapa saham. Nanti ada beberapa video, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk playlistnya atau sekarang YouTube lebih suka disebut podcast listnya ya, seperti itu ya, linknya ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas dulu untuk saham perbankan ya, yang video pertama ini ya. Sebentar saya sharekan screen-nya dulu. Em, jadi di sini saya menggunakan seperti biasanya menggunakan Sunar Superseed ya. Jadi yang belum tahu Sunar Superseed, mungkin saya sekilas membahasnya. Anda bisa mendapatkan Sunar Superseed ini secara free ya. Jadi ini adalah Excel worksheet-nya yang membantu Anda untuk screening saham-sahamnya dan juga em, kira-kira kalau sudah punya sahamnya itu target price-nya di mana, terus pasang trade stop-nya di mana, atau stop loss-nya ya itu sudah tergambarkan di super sheet-nya secara tidak langsung ya. Jadi memudahkan kita juga untuk money management-nya. Nah, di sini kita akan fokuskan di 6 saham perbankan ya untuk video kali ini ya. BCA, BMRI, BBRI, BBNI, BNGA, dan PNBN. Jadi di Sunar Saham Super Sheet ini ada 3 bagian utama. Jadi saya nggak ngulang lebih dalam ya, karena saya sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi ini ada 3 bagian, 1, 2, 3 ya. Kelihatannya memang kalau kita lihat skala sekilas, wah ini banyak sekali informasinya, angka-angkanya gitu ya, pusing Pak Suntar. Sebenarnya kita lihat aja sebagai 3 bagian aja, ini sebagai satu kesatuan ya, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah change-nya atau perubahannya, kenaikannya atau penurunannya selama periode waktu tertentu. Ada 1 day, 1 hari, 1 W itu 1 week, 1 M, 1 month, 1 bulan ya, dan seterusnya sampai year to date-nya. Nah, ini berapa persen kenaikannya dengan harga penutupan terakhir tanggal 18 Agustus 2023 ya, seperti itu ya. Nah, ini berikutnya adalah untuk price range-nya, low dan high-nya selama periode tertentu. 1 day, 1 hari, 1 M, 1 bulan, 3 M, 3 bulan. Jadi harga terendah dan harga tertingginya range-nya. Kalau kita bicara mengenai range-nya ini, misalnya 42,86% itu artinya apa Pak Sunat? Berarti posisi sekarang, closing terakhir, itu dia 42,86% dari low-nya. Kalau misalnya 0% ya berarti pas ditutup di 9.100. Kayak seperti ini ya, 1 D-nya untuk BBCA itu kan 0%. Berarti dia ditutup pas di low-nya hari itu juga, 9.250. Jadi intinya itu close sama dengan low ya, seperti itu ya. Nah, kalau 100% berarti close-nya sama dengan high-nya dalam periode tersebut ya. Jadi ini mudah banget. Kenapa pakai performance seperti ini? Ini andai kata seperti balon ya. Jadi balon itu kita maunya yang mengembang bagus ya. Jadi kalau anak kecil itu kan balon yang mengembang semakin bagus. Jadi minimal kalau untuk saham ini kita lihat balonnya untuk 1 bulan atau 3 bulan ya. 1 M atau 3 M ya. Jadi selama 3 bulan terakhir ya minimal ya. Itu usahakan jangan pilih saham yang sudah mulai kempes ke bawah 40% ya. Jadi kita maunya yang 40% ke atas yang masih bagus ya, potensial seperti itu ya. Kecuali kalau ada buy weakness dari bawah, ada buy weakness ya boleh aja, tapi harus diperhatikan jangan sampai dia itu lower low ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi bagian ketiga adalah deret MA-nya. Ini untuk sabut pengamannya. Jadi untuk harga-harga yang di atasnya MA-nya itu Anda bisa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di MA-nya. Tapi kalau misalnya Anda buy on weakness di bawah untuk saham yang downtrend, kalau pakai MA ya nggak bisa karena MA-nya di atas. Jadi Anda pakai range-nya low-nya ini ya acuannya ya kalau untuk trade stop-nya atau stop loss-nya. Jadi ini berguna juga untuk buy on weakness karena ada saham yang dia uptrend-nya masih bagus, kemudian dia pullback atau koreksi, dia akan testing MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi dari bawah ke atas, di sana semangat kita untuk buy on weakness ya, di MA20-nya. Ada bagian lainnya adalah bagian keempat dan kelima, ini nggak saya bahas lagi karena ini biasanya hanya untuk tambahan aja ya, karena semakin banyak nanti semakin bingung, bukan berarti mereka nggak penting ya. Saya juga sudah bahas di grup kecil saya, grup private, kalau ingin join tinggal saya message ke saya, nanti saya kirimkan linknya untuk grup kecil ya, free ya. Jadi Superseed ini free. Jangan download dari teman Anda atau share dari teman Anda karena Superseed ini dia bentuknya file makro Excel worksheet ya. Yang sekarang namanya Microsoft 365 ya.
Jadi makro itu memang kalau sumbernya nggak terpercaya itu dia ada resiko kena virus ya seperti itu. Tapi kalau Anda dapatkan langsung dari grup saya, grup private saya, Telegram link yang saya berikan eh, itu eh, boleh dikatakan aman ya kalau Anda download langsung. Jadi jangan dapat siaran dari orang lain atau dari teman Anda mungkin sudah dimodifikasi atau diisi sesuatu yang kita tidak tahu ya seperti itu ya. Tapi yang penting download dari tempat saya langsung grup private itu aman ya langsung ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita bahas langsung ya. Jadi untuk BBCA ini memang saya ada jual sebagian ya. Karena saya take profit sebagian di 9325, 9300-an ya seperti itu ya. Tapi saya masih hold juga. Stop loss berikutnya saya sudah pernah sebutkan itu 8925. Jadi kalau dia turun di bawahnya 8925, saya jual dulu untuk BBCA karena dia sudah low-nya di bawah 3 bulan ya. Nah, kalau untuk mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau kita perhatikan untuk BBCA ini memang kalau dia semakin turun mendekati area sekitar 8925 sampai 9100 itu kesempatan untuk buy on weakness. Tapi dengan catatan kita buy-nya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mulai bergerak ke kanan ya. Jadi kalau dia sudah mulai bergerak ke kanan, kembali lagi ke kanan kita barusan mulai buy ya. Jadi bukan turun langsung buy. Itu kalau turun langsung buy itu istilahnya tangkap bisa jatuh ya seperti itu ya. Dan BBCA ini dia sudah all time high lagi baru 9450 tapi nggak beda jauh dengan sebelumnya 9400 ya seingat saya ya. Jadi apakah dia akan breakout lagi all time high-nya? Ini masih peluang ya. Selama dia bertahan di atas 8925 masih peluang. Yang belum punya Anda bisa buy on weakness di MA20-nya yaitu 9250 ya. Ini terakhir dia sedang menguji MA20-nya. Jadi kalau mau langsung buy boleh aja atau tunggu di 9100 sampai 8925 ya. Artinya buy weakness itu turun jangan langsung buy ya. Saya ingatkan lagi mulai rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Target price 9450. Jadi trading range-nya untuk BBCA ini masih cukup menarik selama dia di atasnya 8925 masih cukup menarik ya. Ini 3 bulan terakhir. Nah, berikutnya untuk BMRI. Nah, BMRI kan dia sebelumnya dia berhasil breakout all time high-nya di 6025, kemudian dia koreksi ya. Dan terakhir ini kalau kita perhatikan ini kita bisa pakai acuan dari range-nya atau balonnya 1 bulan atau 3 bulan terakhir ya. Ini kan masih 60% dan 76,74% ya. Kalau dia turun di bawahnya 40% ya untuk 3 bulan atau 1 bulan, terserah Anda pakai yang mana. Lebih baik Anda kurangi posisi dan kemudian kalau dia sudah turun di bawahnya 5.400 mungkin lebih baik jual dulu semuanya ya. Atau maksimumnya di 4950. Karena dia kalau turun di bawahnya 4950, low-nya 3 bulan, ada kemungkinan ini bisa tembus di bawahnya low-nya di bawah 6 bulan terakhir ya, 4900 lebih ya. Seperti itu ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini memang masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. Eh, sudah punya pasangan cat trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya di 5750 ya. Jadi dia itu masih testing MA20-nya. Kalau mau buy di MA20-nya, tunggu dipotong ke bawah, rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau kita lihat di sini, memang MA20-nya sudah dipotong ke bawah ya sebelumnya ya. Karena low-nya 5725 dan dia sudah ditutup di atasnya. Jadi kalau mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kita buy-nya bertahap. Artinya, kalau dia naik lagi ke atas 5825, kita tambah lagi average up dengan target berikutnya di nomor 1025. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss. Jadi saya itu kalau memang dekat dengan all time high-nya, saya nggak pernah bilang jangan buy itu nanti ketinggian karena sudah dekat dengan all time high-nya enggak ya seperti itu ya. Karena ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya ya ketika all time high BMR itu masih sekitar 5.500 ya belum ditembus ke atas ya. Saya selalu bilang kalau dia breakout all time high-nya kita kalau trading berdasarkan trennya boleh kita buy high sell higher. Bukan berarti saya menyesatkan enggak karena buy on weakness sudah pernah saya sebutkan di video sebelumnya trading range-nya kan sebelum dia breakout 5.500 adalah 5.000 sampai dengan 5.500 ya. Itu sudah pernah saya bahas. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kemudian saya bahas malah breakout ke atas saya suruh disuruh buy high sell higher. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang ya. Analisa yang saya berikan adalah keputusan tetap di tangan Anda sendiri ya seperti itu ya. Karena ada yang nyindir saya sebelumnya, wah kok percaya diri banget apa ajakin orang beli-beli gitu ya, buy-buy gitu ya. Nah, sebenarnya sih buy atau tidaknya itu terserah Anda ya, seperti itu ya. Saya kan di analisa selalu bilang kalau misalnya berminat Anda boleh buy. Kan saya nggak nyuruh-nyuruh Anda, wong itu uangnya uang Anda sendiri ya, seperti itu. Ngapain saya nyuruh-nyuruh Anda beli saham pakai uang Anda sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jangan beranggapan yang negatif, tetap pasang trailing stop dan stop loss. Untuk BMRI masih menarik kalau breakout 6825
maka dia akan menguji all time high-nya lagi 6.025. Jika breakout lagi, maka berdasarkan trading range sebelumnya 5.000 sampai dengan 5.500, kemudian 5.500 sampai dengan 6.000. Setelah dia breakout ke atas 6.025, maka target berikutnya adalah 6.500. Tapi posisi sekarang kalau sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Lebih baik jual dulu sebagian. Nanti kalau misalnya dia berhasil breakout lagi, Anda bisa buyback. Jadi istilahnya take profit sebagian ya, seperti itu ya kalau mau ya. Atau kalau kena trailing stop ya Anda jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Untuk BMRI saya nggak punya ya. Jadi saya itu punyanya BBCA sama BBNI. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI masih cukup menarik. Dia masih menguji all time high-nya 5.750. Nah, di sini dia akan terakhir hari Jumat 5.600 saja. Bagaimana Pak Sunar? Apakah masih bagus untuk buy? Yang mau buy, Anda bisa buy on weakness di area sekitar 5.300 atau 5.450 ya. Atau menggunakan MA20-nya. Kalau kita lihat MA20-nya kan di atasnya harga sekarang Pak Sunar. Ya kita tunggu aja. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 5.650 ya, kita barusan buy. Ya istilahnya buy on weakness di MA20-nya. Ketika dia MA20-nya dipotong, kemudian dia berhasil rebound mantul kembali ke atas, kita barusan buyback ya. Jadi buy on weakness itu nggak mesti buy-nya di bawah, pengertiannya enggak. Kalau sahamnya masih strongnya uptrend-nya kuat, ya kita buy on weakness-nya umumnya di MA20-nya. Ketika dia MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian berhasil memotong lagi ke atas, ya di sanalah semangat kita untuk buy. Jadi kalau dibilang buy high sell higher ya enggak. Kalau buy high sell higher ya berarti tunggu naik ke atas 5.750 baru kita buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau naik ke atas 5.600 yang sudah punya, kalau mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji all time high-nya 5.750. Setelah 5.750 ya kita pakai acuan aja. Kira-kira ini sebelumnya kan range 1 bulan terakhir sekitar 5.450 sampai dengan 5.750. Itu kan Rp300 ya jaraknya ya, range-nya. Maka kalau dia breakout ya, kalau kita tambahkan Rp300, target price berikutnya sekitar 6.050. Jadi kalau range trading atau istilahnya tip reading itu gampang banget ya. Targetnya kita tinggal lihat range sebelumnya aja itu berapa ratus rupiah atau berapa ribu ya. Kalau sahamnya puluhan ribu ya berapa ribu rupiah ya range-nya. Ya kita tambahkan aja ya seperti itu ya. Jadi berikutnya ya kurang lebih hampir sama lah seperti itu ya. Eh, jadi itu secara sederhananya seperti itu. Eh, Kurang lebih sih cukup ya. Jadi kalau mau bayar weekdays boleh tunggu di 5.300, 450, atau mau bayar sekarang boleh ya, nyicil ke atas ya. Kalau turun jangan di average down, pasang take stopnya atau stop lossnya. Kalau naik kita boleh tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Berikutnya BBNI. BBNI ini terus terang aja saya sebelumnya ada jual buy. Yang terakhir saya jual dulu sebagian ya seperti itu ya. Eh, karena ada sebagian yang saya belinya sekitar 8.975-an ya, karena sebagian kena trailing stop ya. Saya jual sebagian, tapi saya masih punya simpan ya, karena stop loss saya agak jauh 8625. 8625 ini memang low-nya selama 6 bulan terakhir ya untuk BBNI ya, masih lemot. Ini paling lemot sendiri ya. Di antara bank buku 4 lainnya langsung berlomba-lomba all time high, BBNI masih ya nggak kemana-mana, susah banget naik ya seperti itu ya. Memang sempat naik 9250 1 bulan terakhir, cuma dia turun lagi seperti itu, kempes lagi. Tapi ini masih menarik bagi yang mau buy di saham perbankan ya, selama dia bertahan di atas 8625. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 9075, yang mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silakan. Target price berikutnya di 9250, 9300 dan 9750. Jadi untuk BBNI ini sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout all time high-nya, tapi ya mungkin nggak langsung ya, nggak langsung 1-2 bulan. Ya mungkin aja 6 bulan atau 12 bulan ke depan masih ada peluang untuk BBNI ya seperti itu ya. Nah, saya lupa ya yang stock split itu yang mana ya, BBNI atau BMRI ya. Katanya ada yang tanya, Pak Sunar setelah stock split itu bagaimana Pak Sunar? Saya sih fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya ya. Jadi kalau belum kena trailing stop atau stop loss ya saya belum jual ya seperti itu ya. Nah, nanti kalau setelah stock split ya kita tinggal menyesuaikan aja trailing stopnya kita ganti ya, atau stop lossnya ya, karena sudah di stock split ya. Sebenarnya apakah setelah stock split dia naik atau turun ya nggak pasti sih. BBCA kalau setelah stock split dia naik tinggi kemudian dia pullback ya. Jadi tetap pasang trailing stopnya aja untuk amannya. Kita nggak perlu terlalu bingung mikirin yang jauh-jauh lah seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BNGA. BNGA ini memang sebelumnya kalau kita perhatikan ya sejarahnya ya, dia lemot. Ternyata waktu dia konsolidasi mau breakout resistennya dia susah banget kan naik-naik ya. Sepertinya akan koreksi. Ternyata dia all time high lagi sampai 1815. Nah ini jarak ke all time high-nya yang sepanjang masa itu 2600-an ya. Jadi peluangnya sebenarnya untuk BNGA ini masih cukup menarik ya. Untuk BNGA ini uptrend-nya masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang boleh aja.
Anda pasang stop lossnya di mana? 1570 ya, atau 1405 itu maksimum. Eh, Pakai acuan dari low-nya 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Kalau misalnya dirasa terlalu jauh, yang paling dekat ya Anda bisa pakai acuan dari MA20-nya. Kalau dia turun banyak MA20-nya ya mungkin Anda kurangi posisi ya 1700 ya. Di bawah 1700 Anda kurangi posisi, turun lagi di bawahnya 1700 mungkin di 1600 atau 1650 Anda kurangi lagi posisinya atau jual dulu semuanya. Jadi pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya bertahap. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar ya seperti itu ya? Sering saya ditanya seperti itu. Nah, jawaban saya selalu trading style saya itu follow the trend. Selama uptrend-nya masih bagus dan kalau kita lihat di sini balon performance ya 1 bulan dan 3 bulan terakhir itu masih di atasnya 40%. Ya, apalagi ini MA-nya untuk MA 20 ke atas ya, 20, 30, 50, 100 dan 200 itu masih di bawahnya harga sekarang. Berarti dia harganya itu masih cenderung masih bagus ya. Kalau Anda takut banyak di ketinggian ya, mungkin pilih yang sebelahnya ini ya, seperti yang saya bahas tadi ya, BBNI ya, seperti itu ya. Bank BNI ya. Terserah Anda sih style yang mana. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. Ada yang tanya ke saya sebelumnya PNBN apakah Pak Sunar masih punya? Saya sudah jual ya kena trade stop. Memang profitnya nggak banyak waktu itu ya. Saya jual. Kenapa saya jual? Karena waktu itu saya pindahkan ke sektor energi ya. Saya ambil ke Akra dan Pegas seperti itu ya. Porsinya untuk PNBN karena saya sudah pegang BBCA dan BBNI sudah lumayan banyak ya seperti itu. Bukan berarti PNBN jelek, enggak ya seperti itu. Nah, PNBN ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau kita lihat balon performance-nya, ini dia masih di atas 40% ya. Untuk 1 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir ya seperti itu ya. Resisten terdekatnya adalah 1425. Jadi kalau Anda sudah punya, boleh masih hold ya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1345 dan 1210. Nah, MA20-nya di 1312,25 ya. Jadi pakai acuan 1300 itu kalau yang mau buy weakness. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Turun di bawah 1300 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang saya bahas adalah metode untuk istilahnya itu tape reading ya. Jadi kita berdasarkan low dan high performance-nya dalam periode tertentu ya seperti itu ya. Strateginya simple banget ya. Jadi kalau berdasarkan Sunar Superseed ini banyak yang feedbacknya itu sangat membantu karena kita sebenarnya nggak perlu terlalu pusing indikator seperti MACD, kemudian stokastik, kemudian ada chart pattern double bottom lah, HNS, reverse HNS, terus itu pennant atau flag dan lain-lain ya. Fokus kita ke range performance-nya. Selama dia masih bagus performance-nya di atas 40%, eh, entah Anda itu menggunakan acuan 1 bulan atau 3 bulan, biasanya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kelemahannya dari Superseed ini memang kita nggak tahu secara jelas arah MA-nya kemana ya seperti itu ya. Sebenarnya kalau Anda sudah terbiasa baca ini, arah MA-nya itu secara nggak langsung terbaca dari performance-nya dari balonnya ini ya, seperti itu ya. Jadi kalau balonnya itu cenderung kempes-kempes, turun di bawah 40%, ya kemungkinan MA-nya itu turun ke bawah ya. Apalagi kalau dia low-nya itu lower low terus ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan sampai one day-nya itu sama one month-nya itu low-nya sama. Karena ada kemungkinan dia new lower low ya, jadi low-nya itu baru ya. Jadi kalau misalnya ya, ini kan BBRI kan low-nya 1 bulan terakhir 5450. Jadi kalau misalnya ada ke depannya low-nya BBRI itu 5400, ada kemungkinan dia itu sudah breakdown ya. Jadi lower low dari 1 bulan terakhir. Jadi jangan lupa kalau misalnya one day low-nya itu sama dengan 1M low-nya, ya itu berarti dia lower low. Jadi koreksi seperti itu ya. Resize ya, jangan lupa ya seperti itu ya. Ini sering saya bahas sebelumnya juga. Ini cukup ya. Kemudian saya bahas untuk grafiknya, chartnya. Karena ada yang lebih suka Pak Sunar pakai grafik aja, karena saya nggak terbiasa dengan em, metode Sunar Superseed ya, atau pakai angka-angka gitu ya. Eh, jadi saya bahas untuk grafiknya di sini. Kalau kita lihat di sini, ini untuk yang BBCA ya, sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BBCA, dia itu kalau kita lihat performance-nya dia ditutup di 9250 ya. Jadi masih di range-nya 9000 sampai dengan 9400. Kalau Anda mau buy on weakness, kesempatan terbaik adalah sekitar 9000 sampai dengan 9100-an ya. Kalau dari chart saya ini ya. Nah, kalau di tengah-tengah di sini posisinya Anda bisa buy on weakness sekarang tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 9400 barusan kita buy atau tunggu sekalian buy on weakness di 9000 aja ya seperti itu ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 9400 maka
dia masih ada kemungkinan breakout ke all time high-nya 9450 ya, dengan target berikutnya di 10.000. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik. Walaupun dia gagal, ini sebelumnya kan dia gagal ya, breakout all time high, higher high, kemudian dia pullback. Ini lama banget ya sampai dia all time high lagi ya. Tapi memang strateginya ya kalau misalnya dia sudah all time high, kemudian dia pullback ya Anda pasang trailing stopnya. Jadi saya juga jual sebagian untuk BBCA ya. Ini sudah saya sebutkan juga beberapa hari yang lalu ya, waktu ada seminar edukasi, eh, saya tunjukkan saya ada jual juga untuk BBCA ya. Eh, Sebagian tapi masih gak banyak ya, saya masih hold untuk BBCA ya, karena saya yakin sih selama di atasnya ini 9.000 ya, atau 8925 maksimum dari low-nya di sini. Di sini kan low-nya di 8950 ya, atau saya pakai acuan 8925 di sini ya. Di area 22 Mei ya, itu masih cukup menarik untuk hold BBCA. Jadi buy high sell higher boleh atau buy on weakness cukup ya. Berikutnya BMRI. Nah, dia kan posisinya di tengah-tengah antara 5.500 dan 6.000. Nah, ini kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya. Jadi buy on weakness itu nggak mesti selalu buy di bawah. Ya, jadi bisa aja dia di MA20-nya, karena kalau saham yang lagi uptrend, biasanya uptrendnya kuat, dia kesempatan buy on weakness di MA20-nya ketika dipotong dari atas ke bawah, menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik di atasnya, kita boleh mulai buy. Buy-nya nyicil ke atas. Memang tanggung ya. Anda kalau mau tunggu sabaran ya, tunggu di 5.500 saja nggak masalah juga. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound masuk ke atas karena barusan buy. Mau buy sekarang boleh ya. Buy on weakness di MA20-nya. Jadi buy bertahap. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.000 atau 6.025, new all time high lagi, maka target price berikutnya adalah 6.500. Yang misalnya sudah punya, mau take profit sebagian juga boleh aja seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini eh, jaraknya antara harga penutupan terakhir dengan 6.025 ya, all time high-nya nggak terlalu jauh. Jadi kalau ada mau jual sebagian boleh. Jadi nanti kalau dia breakout dari all time high-nya, kita boleh buy high sell higher ya, menggunakan dari sebagian dari porsi yang kita sudah take profit ya. Kalau misalnya belinya di bawah ya, mungkin Anda bisa take profit sebagian boleh aja seperti itu ya. Eh, atau Anda pasang trailing stopnya aja. Kalau kita perhatikan low-nya yang terakhir kan di 5725. Jadi kalau tunggu turun di bawah 5725, Anda lebih baik jual dulu sebagian seperti itu ya. Em, Bukan berarti saya itu bertentangan dengan prinsip saya, kalau uptrendnya masih bagus ya tetap hold, enggak ya. Ya mungkin Anda bisa kurangi posisi lah. Nanti kalau rebound lagi Anda boleh buyback seperti itu ya. Karena ada yang tanya ke saya, dia sudah punya bank mandiri ya, BMRI, terus dia itu bingung take profit atau enggaknya. Ya waktu dia break all time high-nya saya sudah bilang ke orang itu tersebut ya, yang tanya ke saya ya, take profit atau enggaknya. Kalau misalnya Anda ragu-ragu di saham itu ya, solusinya selalu jual dulu 50%. Jadi baik Anda itu nyangkut atau sudah profit, cuman sahamnya naik tinggi, Anda bingung kan, jual atau enggaknya, solusinya selalu jual dulu 50%. Itu win-win solusi. Nggak ada yang menyangkal. Salah nggak ada. Karena kalau sahamnya naik, Anda akan win. Anda masih hold 50%. Kalau misalnya sahamnya turun, tiba-tiba koreksi dalam, Anda untung karena Anda sudah take profit sebagian 50%. Ya. Jadi di saham itu jawabannya gampang banget sebenarnya ya. Anda ragu-ragu jual atau enggaknya, baik yang loss juga ya. Turun di bawahnya support terdekatnya atau titik terdekatnya, swing low-nya, ya Anda jual dulu 50%-nya. Win-win solution. Kalaupun besoknya nggak naik atau nggak turun, ya Anda masih win juga sih. Ya nggak ngapa-ngapain kan, ya seperti itu ya. Paling nggak ya Anda selamatkan sebagian, kalau misalnya loss, kalau misalnya sudah profit ya take profit sebagian. Masih adem ayam ya seperti itu ya. Tapi cukup. Kemudian BBRI. Apakah mungkin dia all time high lagi, Pak Sunar? Ini masih berjuang untuk naik lagi ke atas 5625. Yang mana adalah all time high sebelumnya yang saya garisi di sini. Nah, di sini saran saya sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia turun di bawahnya ini dari 5450, mungkin ada baiknya jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawahnya 5450, dia ada kemungkinan testing 5350 area support sebelumnya. Ya, untuk BBRI. Tapi ada juga yang tanya ke saya di grup, Pak Sunar, ini BBRI prioritas di 5350 ya? Iya. Jadi jangan bingung ya. Bukan berarti berlawanan atau bertentangan ya, sarannya enggak. Karena yang belum punya, kalau mau ya prioritas di 5350. Artinya kalau dia turun di banyak 5350, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 5450, kita tambah lagi average up. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena ini kan masih di tengah-tengahnya ya. Ya boleh aja. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atasnya 5625, Anda tambah lagi average up,
Nah, kalau breakout ke atas 5750, maka ini masih bisa target price berikutnya di 6.000 atau 6.050 ya, yang saya bahas sebelumnya. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya masih ada peluang untuk breakout all time high lagi, walaupun dia masih koreksi. Karena ciri khas sebelumnya, dia setelah breakout all time high-nya, dia sideways-nya lama. Kalau Anda nggak mau terjebak di sideways-nya, Anda mau take profit dulu sebagian juga boleh ya. Seperti itu ya, karena jaraknya kan nggak terlalu jauh ke 5750. Jadi Anda jual dulu 50%, nanti kalau turun banyak 5350, Anda take profit semuanya ya. Kalau misalnya banyak di bawah. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya ngajarin, wah katanya follow the trend Pak Sunar. Follow trendnya masih bagus kok disuruh jual. Enggak ya. Misalnya kalau Anda ragu-ragu ya jual dulu aja sebagiannya. 50% win-win pasti itu ya. Enggak ada yang menyangkal eh, argumentasi saya ya. Kalau jual 50% pasti win-win karena ya tadi itu ya saya sudah sebutkan ya. Enggak saya sebutkan lagi. Um, Oke, berikutnya untuk BBNI. BBNI masih menarik walaupun lemot banget di sini ya. Naik gagal lagi. Kenapa kok saya masih hold? Memang saya udah jual sebagian kurangi posisi ya. Eh, Karena kita lihat di sini, dia kan turun ya sampai di bawah 8825, kemudian dia naik. Kadang-kadang setelah dia naik ke atas 5.000 ya, high dari sebelumnya di sini, dia pullback ya. Ini kan patternnya mirip banget ya. Saya bukan buy on hope atau kaku berdasarkan sebelumnya enggak ya. Tapi ini masih ada peluang sebenarnya ya. Kalau dia masih bertahan di atas 8825. Ini sebelumnya kan dia naik turun ya, naik turun ya. Uh, Testing lagi, tapi kalau dia berhasil breakout lagi, ini kesempatan untuk buy ya. Jadi kalau mau jual sekarang yang sudah buy di bawah ya, ya boleh aja. Tapi saya masih hold ya. Jual dulu sebagian lah kalau ragu-ragu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9250, ya Anda boleh lagi buy high sell higher ya. Karena trading range-nya untuk BBNI ini sebenarnya dia lumayan lebar ya. Jadi harus sedikit bersabar ya. Ini yang saya pernah gambarkan 8825 sampai 9600-an ya. Berapa kali dikasih ya? Satu kali. Ya ini memang nggak sampai nyentuh lah ya. Tapi kalau kita pakai acuan 9000 ke atas buy ya ini dikasih win ya. Ini win. Ini ya memang nggak sampai nyentuh tapi ya boleh dikatakan oke lah. Ini gagal di sini ya. Ini boleh dikatakan nah gagal lah ya. Dia gagal turun ya. Ini win. Nah ini win ya seperti itu. Ini win. Jadi masih di atasnya 9000 sebenarnya masih ada peluang ya. Walaupun di sini gagal tapi kan kalau kita pasang trailing stopnya paling enggak ya cuan tipis-tipis lah. Tapi kalau kita perhatikan di sini 1-2% sih lumayan karena dia nggak sampai lama banget ya di sini ya. Naik kemudian dia turun koreksi buyback naik lagi ya seperti itu ya. Ini winnya lumayan bagus ya. Jadi memang harus bersabar lemot ya seperti itu ya untuk BBNI lemot. Tapi kalau misalnya nggak suka yang lemot ya ada pilih yang strong aja seperti BBRI dan BMRI kan kalau dia breakout kan dia strong atau BNGA. Nah, BNGA ini berikutnya kita bahas untuk buy on di MA20 sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini kan koreksi. Buy atau enggak Pak Sunar? Ya, kita lihat MA20-nya di mana? Di 1700-an ya, kurang lebih ya. Jadi kalau nanti dipotong dari atas ke bawah, MA20-nya 1700 ya, dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas lagi, kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau kita lihat di sini, high-nya terdekatnya di 1815. Penutupan terakhir di 1740. Kalau Anda buy sekarang memang nanggung masih testing MA20-nya, apalagi terakhir itu dia walaupun higher low tapi dia itu maaf ya walaupun higher low ya tapi dia masih lower high ya seperti itu ya. Dan close-nya kalau kita lihat hari Jumat itu 1740, hari Kamis close-nya di 1740 sama ya. Jadi masih testing MA20-nya. Jadi tunggu aja dipotong ke bawah, rebound kita barusan buy atau kita buy minus di 1570. Buy on weakness itu artinya bukan turun langsung buy. Kita lihat kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan buy. Ya memang kadang-kadang menjengkelkan ya Mas Sunar. Ini sudah naik, turun lagi, naik, turun lagi. Sampai seperti ini ya, tipis-tipis ya. Ya kalau Anda buyback di 1570 atau buy minus di 1570 ya stop loss-nya ya pasang di 1500. Ini sebenarnya sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi yang ngikutin saya videonya harusnya lumayan gampang ya tradingnya itu seperti itu ya. Trading itu gampang ya seperti itu ya. Yang susah itu adalah kita nggak sabaran, nggak fokus, dan nggak disiplin. Dan juga ada satu lagi faktor keempat mungkin ya. Kita itu kadang-kadang males ya. Seperti itu ya. Maunya enak aja disuapin gitu ya. Seperti itu ya. Karena seringkali di grup saya ada orang tanya, hari ini beli saham apa gitu ya. Atau besok beli saham apa gitu ya. Ya kadang-kadang ada dua kemungkinan ya. Mungkin dia lagi sibuk atau lagi capek banget, lagi nggak sempat mikir ya. Seperti itu. Tapi saya sudah sediakan super sheet ya. Sunnah super sheet. Jadi Anda gampang banget. Screeningnya itu nggak sampai 5 menit sih. Paling 2-3 menit sudah ada kesimpulan bersama apa yang potensial ya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, di grup juga sudah saya bahas ya.
sesuai dengan style masing-masing stock picknya ya. Eh, Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau breakout dari 1815 by hasil higher, target price-nya di 2000. Jadi itu BNGA ini masih memungkinkan, masih bagus uptrend-nya ya. Tapi saya ingatkan lagi, kalau saya bilang buy high sell higher, saya nggak nyuruh-nyuruh, nggak ngajakin Anda untuk beli, nggak. Keputusan tetap jangan Anda sendiri ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya ada yang nyindir, pede banget ngajakin orang-orang beli di ketinggiannya seperti itu ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Enggak, saya hanya memberikan analisa, kalau uptrend-nya masih bagus, strong, kita boleh buy high sell higher. Buktinya seperti ini ya. Kalau misalnya Anda takut ketinggian terus, Anda nggak bakalan untung atau cuan banyak di saham. Bagaimana Anda bisa cuan multi bagger? Ya saham yang untungnya lebih dari 100%. Mau naik lagi Anda takut. Misalnya ini ya Anda naik lagi breakout Anda takut koreksi ya. Loh tuh Pak Suna turun. Ini naik lagi Anda nggak berani kejar. Nggak berani buyback. Mungkin Anda sudah take profit. Itu ternyata naik lagi. Ini tunggu lama. Anda nggak sabaran ya. Padahal belum kena stop loss. Ini breakout naik lagi. Karena biasanya ya. Biasanya. Karena berdasarkan seminar saya sebelumnya ya. Itu yang saya tanyain di seminar saya. Setelah dia jual, itu dia maunya buybacknya di harga bawahnya harga jualnya. Jadi dia nggak mau kejar kalau dia breakout lagi, padahal uptrendnya masih bagus. Anda akan ketinggalan profit dari sini ke sini, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss. Seringkali saya sebutkan, Anda beli dimanapun juga, entah itu di atas, di tengah-tengah, atau di bawah. Setelah Anda beli, 1 detik kemudian ini lo bisa turun langsung. Bukan saya mendoakan yang jelek, enggak, karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Ya bukan menyalahkan marketnya, karena kita nggak bisa ngatur. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid, yang hanya volumenya di bawah 100 lembar, maaf, di bawah 100 lot ya, atau di bawah 1000 lot setiap harinya, itu mungkin bisa kita atur ya. Tapi kalau liquid ya gimana mau ngaturnya, seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. Eh, ini memang lemot ya. Sebenarnya PNBN ini masih cukup menarik. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ini kesempatan buy on weakness di MA20-nya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak. Karena ada beberapa yang salah paham. Dia nggak rajin nonton ya. Dia bilang, Pak Sunar, saham yang dibahas kok kebanyakan sudah naik tinggi, barusan dibahas. Bahas yang belum naik, ada sebenarnya, ada. Saham yang downtrend pun yang pernah saya bahas ada. Seperti itu ya. Jadi nggak semuanya yang naik tinggi, enggak ya. Nggak semuanya yang tipe breakout, volume tinggi, eh, ledakan volume gitu ya. Beli gitu ya. Nggak semuanya. Ya memang ada beberapa seperti itu. Nah, sukanya kalau saya kalau buy high sell higher ya. Karena seringkali kita itu nggak sabaran. Tapi kalau kita by trading breakout, itu nunggunya nggak lama. 1-2 hari atau maksimum 3 hari lah. Itu sudah ada kesimpulannya. Kalau dia nggak breakout high lagi, ya berarti kita kurangi posisi atau jual dulu ya seperti itu ya. Nah kalau dia breakout, biasanya 1-2% copet pun masih dapat ya seperti itu ya. Nah itulah keuntungan dari trading breakout istilahnya. Ya, jadi bukan berarti saya menyesatkan, nggak. Tipe trader itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Eh, Kalau semuanya tipenya buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Karena pada sell semua ya seperti itu ya di high-nya, nggak ada yang beli. Padahal kita harus tahu kalau kita sell itu ada yang beli ya. Ya logikanya kan seperti itu ya. Nah kalau kita bilang, wah, kalau Pak Sunar ngajarin itu yang benar, buy low ketika murah, sell high. Ya memang benar nggak salah. Tapi apa salahnya kalau saya bilang trading breakout uptrend-nya kuat ya, dia breakout ya, buy high sell higher. Nah kalau semuanya buy low sell high, yang buy high-nya kamu siapa nanti ya? Ya seperti itu aja. Ya kalau habis sih cukup ya. Jangan lupa subscribe, like. Bagi yang barusan kenal, kalau ada komentar atau pertanyaan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa nonton video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih sekian. Di akhir video saya doakan semua selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.